Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang inverted pendulum. Anggota kelompok 5 terdiri dari yang pertama, saya sendiri Aditya Sandi Putra, nomor absen 5. Yang kedua, Ahmad Gunaya Rifki, absen 8. Yang ketiga, Dewan Rio Putra Mahardika, absen 11. Dan yang terakhir, Ikhwan Mahendra, absen 15. Inverted pendulum. Yang pertama, menjelaskan sistem modelingnya dulu yang ada di webnya. Contoh dari sistem ini melibatkan sebuah pendulum terbalik yang terpasang pada gerobak bermotor. Gerobak bermotor yang dimaksud bermotor di sini adalah menggunakan motor listrik. Pendulum terbalik merupakan contoh yang paling umum dalam buku dan literatur sistem kontrol. Tujuan dari sistem kontrol ini untuk menyeimbangkan pendulum terbalik dengan memberikan gaya pada gerobak. Contoh nyata yang berkaitan langsung dengan sistem pendulum terbalik yaitu kontrol ketinggian booster roket saat lepas landas. Parameter pendulum terbalik. Yang pertama ada M ini ya, massa dari gerobaknya. Massa dari gerobaknya seberat 0,5 kg. Ini M besar ya, untuk yang M kecilnya adalah massa dari pendulumnya, ini sebesar 0,2 kg. Untuk B di sini adalah koefisiennya dari gerobak ini, yang ada di sini, sebesar 0,1 Newton per meter per second. Yang berikutnya ada L, ini ya, L. Hal yang dimaksud adalah panjang ke pusat bandul. Ini ya, panjangnya ini ke pusatnya sepanjang 0,3 meter. Nah, yang berikutnya adalah I. I-nya ini. I adalah momen inersia massa pada bandul atau pada pendulumnya. Sebesar 0,006 kg meter persegi. Yang berikutnya ada F. F itu adalah gaya yang diterapkan pada gerobak ini. Jadi gayanya ini ke arah kanan ya. Yang berikutnya adalah X. X di sini dimaksudkan adalah koordinat dari posisi gerobaknya. Ini. Yang berikutnya adalah theta. Theta adalah sudut vertikal dari pendulumnya tersebut. Ini ya, sudutnya. Yang berikutnya adalah analisis gaya dan persamaan sistem. Di sini tuh kita gambar dulu diagram bebasnya, kita identifikasi atau kita analisis dulu ini yang ada pada pendulum atau gerobak ini ada gaya apa saja. Yang pertama adalah F tadi, yaitu gaya yang diterapkan ke gerobaknya, ini yang ke kanan. Untuk yang X tadi adalah posisi dari gerobaknya ini, posisi koordinatnya. Yang berikutnya ada ini, ada theta. Theta N ini bisa dicari dengan trigonometri nanti. Ini adalah koefisien geseknya tadi ya, pada rodanya ini. Ini tadi gaya ke bawahnya tadi, P-nya tadi. Berikutnya, dari diagram bebas tadi bisa ditarik persamaan ya. Ini ada 6 persamaan.
Yang pertama tadi mencari atau menjumlahkan gaya-gaya dalam diagram benda bebas dari kereta dalam arah horizontal. Nanti persamaan yang didapatkan seperti ini. Mx dot dot plus M plus Bx dot plus N sama dengan F. Ini untuk persamaan yang pertama. Dan setelah itu, akan dimasukkan ke persamaan kedua. Persamaan kedua adalah menjumlahkan gaya dalam arah vertikal untuk kereta, tapi tidak apa itu namanya? Oh, menjumlahkan gaya-gaya dalam diagram benda bebas. Jadi gaya-gaya tadi itu dijumlahkan. Hasilnya N sama dengan mx dot dot plus ml theta dot dot cos theta min ml dot kuadrat sin theta. Setelah itu persamaannya akan disubstitusikan. Ini itu tentu akan itu substitusikan menjadi dalam kurung M besar plus M kecil, tutup kurung, x dot dot plus b x dot plus ml theta dot dot cos theta min ml theta dot kuadrat sin theta sama dengan f. Nah, ini tadi yang berikutnya persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat itu menjumlahkan gaya-gaya yang tidak lurus terhadap bandul. Jadi ini yang dinamakan tadi menggunakan trigonometri. Ini mencarinya seperti itu tadi persamaannya. Jadi persamaan nanti akan terdapat persamaan P sin theta plus N cos theta min MG sin theta sama dengan ML theta dot dot plus MX dot dot cos theta. Terus yang berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima ini menyederhanakan atau menghilangkan P ini tadi, sin theta sama N cos theta. Terus persamaan ke-6 tadi, itu penggabungan dua rumus terakhir. Ini ya, 5 dan 4. Ya, 5 dan 4. Menjadi dalam kurung I plus ML kuadrat tutup kurung theta dot dot plus MLG sin theta sama dengan min ML x dot dot cos theta. Untuk yang berikutnya, ini untuk melinearkan ya, untuk melinearkan tadi, karena awalnya adalah persamaan yang non-linear, jadi harus dilinearkan dulu. Kita akan linearsi persamaan dengan posisi keseimbangan vertikalnya. Seperti ini, nanti akan timbul persamaan ini, 789 sampai 10 dan 11 ini. Yang pertama persamaannya akan muncul cos theta sama dengan cos dalam kurung pi plus theta sama dengan min 1. Berikutnya, sin theta sama dengan sin dalam kurung pi plus theta sama dengan min theta. Nanti akan persamaannya jadi seperti ini. Theta dot kuadrat sama dengan theta dot kuadrat sama dengan 0. Setelah dimasukkan persamaan tersebut, akan dimasukkan dalam persamaan gerak yang awalnya non-linear akan menjadi linear. Seperti ini. Dan ini sudah diinputkan F-nya. Jadi menjadi persamaan dalam kurung I plus ML kuadrat tutup kurung theta dot dot min MLG L
MGL theta sama dengan ML X dot dot. Terus yang berikutnya, dalam kurung M besar plus M kecil, tutup kurung X dot dot plus B X dot min ML theta dot dot sama dengan U. Berikutnya adalah fungsi transfer. Fungsi transfer di sini menggunakan Laplace ya, menggunakan Laplace di sini, transformasi Laplace. Untuk slide ini akan dilanjutkan oleh saudara Iwan Mahendra, absen 15. Transfer function. Nah, yaitu menggunakan perubahan Laplace atau transformasi Laplace sehingga didapat hasil sebagai berikut ini. Nah, sekarang saya akan mencoba menunjukkan bagaimana kita merubah persamaan nonlinear tadi merubah persamaan nonlinear tadi ke transformasi Laplace menggunakan MATLAB. Nah, jadi di sini sudah tersedia. Nah, ini transfer function-nya. Bagaimana kita mengubahnya menjadi transfer function. Ini pertama kita buka MATLAB. Ini berhubung saya sudah membuat, maka saya tinggal membukanya saja. Ini adalah program yang akan kita gunakan untuk persamaan transfer function tadi. Nah, program ini bisa kita lihat di sini. Nah, yang ini tuh kita masukkan parameter yang awal tadi sudah saya sebutkan. Untuk P-card ini diperoleh dari ini persamaan hasil transfer function tadi menggunakan transformasi Laplace ini ya. Yang kita tulis di sini. Ini sudah sama untuk transfer function pendulum. Nah, sekarang kita coba praktekkan di MATLAB. Tinggal kita copy saja. Ini transfer function-nya dari input ke output. Nah, untuk X ini, X tadi kan menunjukkan posisi berubah. Nah, ini diperoleh transfer function ke berikut ini. Lalu untuk P ya, atau sudut pendulum terhadap sumbu vertikal diperoleh sebagai berikut ini. Sekarang kita praktekkan
gunakan untuk mencari ini state space. Nah, sama ya di sini saya akan mencobanya dengan MATLAB. Saya akan coba jelaskan isi programnya. Ini seperti biasa ya. Yang saya lingkari ini merupakan parameter-parameter yang dimiliki MATLAB. Lalu yang ini itu diperoleh dari ini state space dengan menggunakan matriks matematika. Nah, ini tadi state space ini kita masukkan ke program MATLAB yang ini ya. Masukkan ke program MATLAB seperti ini. Hingga kita bisa mengetahui nilainya. Itu saya akan membuka ini ke M filenya. Kita tinggal kopikan saja. Lalu kita pindah di sini. Kita paste ke command window-nya MATLAB. Nah, hingga state space-nya diperoleh sebagai berikut ini. Nah, untuk mengetahui transfer function dari state space ini, kita gunakan di sini. Ya, ini kita gunakan transfer command seperti tabel di bawah. Jadi kita tinggal ketikkan saja. Di sini kita ketikkan yaitu sistem transfer SCS system underscore state space. Ini. Nah, diperoleh transfer function untuk X yaitu sebagai berikut, dan untuk B juga diperoleh sebagai berikut. Ini ya. Ini adalah transfer function dengan menggunakan MATLAB. Jadi sebenarnya dengan MATLAB ini kita mudah untuk menentukan transfer function yang dimiliki oleh suatu sistem. Intinya kita dipermudah dengan MATLAB ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan inverted pendulum sistem analisisnya. Nah, untuk sistem analisis yang pertama kan kita sudah mengetahui transfer function tadi ya, ini secara matematis yang kita peroleh di awal-awal tadi ya. Untuk pendulumnya
Ini satuannya radian per second. Untuk gerobaknya satuan meter per newton. Lalu di mana G sama dengan dalam kurung M besar plus M kecil, tutup kurung dikalikan buka kurung L besar ditambah ML kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung ML tutup kurung kuadrat. Nah, ini penjelasan ini mengatakan bahwa kedua transfer function hanya valid untuk nilai yang kecil. Nah, ini untuk nilai yang kecil pada theta. Theta tadi besar derajat pendulum terhadap sumbu vertikal. Nah, untuk original setup-nya dan penurunan dari transfer function di atas ini dipertimbangkan bahwa respon pendulum itu 1 Newton second impulse. Sehingga nanti untuk pertimbangan desainnya itu settling time untuk theta harus kurang dari 5 detik. Dan untuk sudut pendulumnya dari yang disimbolkan theta tidak boleh lebih dari 0,05 radian terhadap sumbu vertikal. Ini lalu untuk tambahannya respon sistem untuk gerobak. Nah, ini yang pertama ada setting time untuk X dan theta kurang dari 5 detik. Rest time untuk X kurang dari 0,5 detik. Dan untuk sudut pendulumnya tidak boleh lebih dari 20 derajat atau 0,35 radian terhadap sumbu vertikal. Nah, lalu kita akan mencobanya menggunakan MATLAB. Di sini untuk mencari yang pertama yaitu untuk mencari open loop impulse response. Ini untuk programnya. Kita langsung buka di MATLAB. Sebelumnya saya hapus ini, hapus variabel menggunakan perintah clear variabel, lalu CLC. Saya akan buka file M-nya tadi. Open loop impulse response. Nah, ini untuk M-filenya. Nah, M-filenya langsung kita kopikan saja ke MATLAB ini. Akan muncul grafik. Nah, jadi ini grafiknya. Jadi ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa yang terjadi pada grafik ini.
pada sumbu X ada amplitude dan di sumbu Y ada time, itu dengan satuan second. Ini kan ada dua grafik. Yang grafik atas itu untuk X, yang mana X itu menunjukkan gerobak, posisi gerobak. Dan yang bawah ini P, yaitu sudut yang dibentuk oleh pendulum. Nah, di sini saya bisa melihat yaitu peak responnya untuk P, nah ini peak responnya ini 104 pada detik, ada 1 detik. Nah, jadi saat selama selang waktu 1 detik itu peak responnya untuk sudut pendulum itu mencapai 104. Nah, sedangkan untuk gerobaknya ini peak responnya kalau dilihat di grafik ini peak responnya sama ya. Jadi saat selang waktu 1 detik itu ini peak responnya pada 9,99. Itu sudah 10 meter. Nah, berarti di sini bisa menjelaskan bahwa saat gerobak itu berjalan 10 meter, maka ini untuk sudutnya itu sudah bergerak dalam 104 radian. Berarti sudah nah, pokoknya seperti itu. Ini untuk mencari open loop impulse respon. Lalu ya selanjutnya kita akan mencari yaitu step responnya. Untuk step respon langkahnya sama. Itu saya akan coba buka M-file-nya terlebih dahulu. Bentuk step respon. Kita pastekan ke command window. Nah, yang garis hijau ini menunjukkan P. P itu simbol P itu maksudnya yaitu sudut yang dibentuk pendulum terhadap sumbu vertikal. Nah, yang garis biru itu menunjukkan X, yaitu di mana X itu posisi gerobak. Nah, untuk penjelasannya, ini bisa tertulis di sini bahwa hasil di atas ini
Pada hasil grafik ini itu menyatakan bahwa ekspektasi dari suatu sistem respon itu tidak stabil. Nah, di sini dijelaskan untuk meningkatkan kestabilan suatu respon sistem dibutuhkan di sini tertulis bisa menggunakan kontrol PID, bisa juga menggunakan root locus, frekuensi respon, dan state space. Untuk meningkatkan respon ini kita bisa menggunakan salah satu dari contoh yang sudah disebutkan pada web ini. Jadi sekian mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan saya yang membingungkan, saya mohon maaf. Lalu untuk penjelasan selanjutnya yaitu kontrol PID akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rifki dari kelompok 5. Ini menjelaskan mengenai inverter pendulum, yaitu khususnya pada bagian kontrol dari PID-nya terlebih dahulu. Baik, pada halaman ini kita akan merancang controller PID untuk sistem inverter pendulum. Dalam proses desainnya, kita akan mengasumsikan pembangkit dengan input tunggal, output tunggal seperti yang dijelaskan oleh fungsi transfernya. Berikut adalah rumusnya, yaitu adalah P pendulum S sama dengan PS per US sama dengan ML per Hi kali S per S kubik plus B dikali I besar plus ML kuadrat per Hi dikali S kuadrat dikurangi M besar plus M kali MGL per Hi dikali S dikurangi BMGL per Hi dikali radius per Newton, di mana Hi sama dengan M besar plus M dikali I plus ML kuadrat kurangi ML kuadrat. Untuk lebih khususnya lagi, pengontrol akan berusaha mempertahankan pendulum secara vertikal ke atas ketika kereta dikenai impuls sebesar 1 Newton second dalam kondisi kriterianya desain ini adalah waktu penyelesaiannya kurang dari 5 detik, lalu pendulum tidak boleh bergerak lebih dari 0,05 radian dari vertikal. Untuk struktur sistemnya seperti ini bakal dijelaskan di bab pada simulink. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai mendesain pengontrol PID-nya, pertama-tama kita perlu mendefinisikan plan kita di dalam aplikasi MATLAB, di mana kita ketik perintah terlebih dahulu untuk membuat modul pabriknya. Oke, untuk yang pertama kita copy terlebih dahulu untuk perintah ini. Kita masukkan ke aplikasi MATLAB. Kita paste, lalu kita enter.
Oke, pada model yang pertama ini sudah kita ketikkan, sudah kita masukkan ke dalam MATLAB, namun tidak memunculkan hasil yang kita inginkan. Selanjutnya untuk mendefinisikan kontrol PID-nya, kita menuju ke PID control ini. Fungsi transfer loop tertutup ini dapat dimodulkan dalam aplikasi MATLAB dengan menyalin kode berikut ke MFAIL. Lalu secara khusus bisa didefinisikan pengontrol ini menggunakan objek PID di dalam aplikasi MATLAB. Kemudian kita menggunakan perintah umpan balik atau feedback untuk menghasilkan fungsi transfer loop tertutup, yaitu TS, seperti yang digambarkan pada gambar berikut. Untuk hasilnya seperti ini yang akan kita inginkan. Sebelumnya kita masukkan terlebih dahulu programnya, kita copy, masuk ke aplikasi MATLAB, kita CLC terlebih dahulu untuk menghapusnya. Kita enter. Nah, pada hasil ini fungsi pada PID-nya tidak terdapat. Kita coba masukkan ulang lagi, kita hapus PID-nya. Tapi masih belum muncul juga. Dan di sini errornya terdapat pada C sama dengan KP ini. Kita rubah juga menjadi seperti ini. Tanda kurung tutup dan kurung bukanya kita ganti. Tapi untuk errornya masih ada juga dan semakin tidak jelas juga di mana letak kesalahannya ini. Untuk percobaan yang pertama pada kontrol PID ini tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan sesuai yang gambar. Selanjutnya respon ini masih belum stabil. Mari kita mulai memodifikasi respon dengan meningkatkan gain proporsionalnya, dengan meningkatkan pendulum variabelnya untuk melihat pengaruhnya terhadap respon. Jika Anda memodifikasi program ini menjadi pendulum sama dengan 100 dan dijalankan di jendela perintah atau command window-nya, akan mendapatkan respon yang sesuai di bawah ini. Untuk mendapatkan respon di bawah ini, kita copy juga untuk programnya ke dalam aplikasi MATLAB. Kita CLC terlebih dahulu. Oke, kita masukkan dan kita enter. Dan hasilnya sama seperti yang program selanjutnya. Untuk fungsi PID-nya itu tidak ditemukan. Kita coba menghapuskan kata PID ini yang ada di C ini. Dan hasilnya juga sama pada C. Untuk kurung bukanya ini ada yang salah. Kita masukkan lagi. Kita ganti tanda kurung tutup dan kurung bukanya ini. Dan hasilnya juga sama seperti yang program yang sebelumnya, di mana errornya ini pada PID tidak ditemukan saat sudah digantikan tanda kurung tutup kurung bukanya ini juga masih sama. Selanjutnya untuk hasil yang ini,
Hampir sama seperti cara sebelumnya. Kita perlu memasukkan program ini untuk mendapatkan hasil sinyal yang kita inginkan seperti ini. Kita masukkan terlebih dahulu, kita copy terlebih dahulu ke program ini ke aplikasi MATLAB. Kita CLC dulu. Kita masukkan di aplikasi MATLAB. Dan hasilnya langsung sama seperti tadi, kurang lebihnya untuk fungsi PID-nya ini tidak ditemukan pada aplikasi MATLAB ini. Terus untuk program yang terakhir, untuk mendapatkan hasil seperti yang ini, hampir sama caranya dengan memasukkan program ke dalam aplikasi MATLAB tadi. Kita copy terlebih dahulu. Dan hasilnya kurang lebih juga sama. Untuk errornya ini sudah kita cari dan terdapat pada kata feedback. Dan untuk cara penanganannya pada program yang pertama sampai akhir ini tidak ditemukan hasil yang sesuai untuk mendapatkan sinyalnya. Ada sinyal ini, dan sinyal ini. Dan bisa saya simpulkan juga untuk MATLAB kepunyaan saya ini tidak mendapatkan fungsi PID yang terdapat pada web ini, sehingga tidak mendapatkan hasil sinyal yang sesuai pada web ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kontrol pada bab yang root locus ini. Oke, untuk inverted pendulum root locus controller desainnya ini, pada halaman ini akan dirancang sebuah pengontrol untuk sistem pendulum terbalik, yaitu inverted pendulum, menggunakan metode root locus design. Dalam proses desain ini, kita akan mengasumsikan pembangkit dengan input tunggal, output tunggal, seperti yang dijelaskan oleh fungsi transfer. Jika dinyatakan lain, akan mencoba mengatur sudut pendulum tanpa memperhatikan posisi gerakannya, di mana rumusnya yaitu P pendulum S sama dengan PS per US sama dengan ML per Q kali S per S kubik plus B kali I besar plus ML kuadrat per Q dikali S kuadrat dikurangi M besar plus M dikali MGL per Q kali S dikurangi BMGL per Q dikali radius per Newton, di mana Q sama dengan M besar plus M dikali I besar plus ML kuadrat dikurangi ML kuadrat. Lebih khususnya lagi, hampir sama untuk penjelasan pada PID, kriterianya juga sama. Oke, lanjut. Untuk root locus design. Pada root locus design ini, kita diharapkan memasukkan program ini ke dalam MATLAB untuk menghasilkan sinyal yang seperti ini. Oke, sebelumnya kita copy terlebih dahulu untuk programnya. Copy, masukkan ke MATLAB. Kita CSC terlebih dahulu. Untuk program yang pertama ini, hasilnya tidak muncul, dan kemungkinan karena pada program yang ini kita belum masukkan. Sebenarnya kita masukkan terlebih dahulu ke aplikasi MATLAB. Oke, kita masukkan, kita enter.
Oke, untuk hasilnya sama seperti yang ada pada web ini. Hasilnya sama, kita mendapatkan sistem P-nya, G-nya sebesar 5,83, untuk polnya atau kutubnya min 1,31 plus 0,2561 I, dampingnya 0,941, overshoot-nya tidak ada atau 0, dan frekuensinya sebesar 1,33 radius per second. Seperti yang bisa kita lihat, salah satu cabang dari root locus seluruhnya berada di setengah kanan, bidang S kompleks, berarti bahwa apapun pilihan penguatannya K, akan selalu ada kutub loop tertutup di bidang setengah kanan, yang membuat respon impuls sistem tidak stabil. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menambahkan tiang di titik asal atau integratornya melalui pengontrol untuk membatalkan pembangkit nol di titik asal. Untuk menambahkannya, bisa kita memasukkan program ini ke dalam MATLAB lagi. Kita copy terlebih dahulu untuk mendapatkan sinyal seperti ini. Kita masukkan ke MATLAB. Untuk hasilnya sesuai yang ada pada webnya, seperti ini. Untuk hasilnya sama ya. Sebelumnya mari kita periksa juga lokasi kutub dari nol loop terbuka sistem, sehingga kita bisa dapat mulai berpikir tentang cara menggambarkan cabang root locus ke dalam bidang tengah kiri. Untuk memasukkan perintahnya, kita masukkan terlebih dahulu untuk program ini 0 atau 0 dan poles atau kutubnya. Kita masukkan ke dalam program ini ke dalam MATLAB. Oke, untuk hasilnya sesuai dengan apa yang ada pada web ini yang kita inginkan. Di mana untuk 0-nya sama dengan 0, plusnya ada 4, plus itu kutub, yaitu ada 0, 5,5651, min 5,6041, dan min 0,1428. Seperti yang bisa kita lihat, ada 4 kutub dan hanya ada 1 0. Ini berarti bahwa root locus akan memiliki 3 asimtot, satu di sepanjang sumbu real dalam arah negatif, dan 2 lainnya pada sudut 120 derajat yang satu ini. Oleh karena itu, untuk sistem ini kami seperti menjelaskan sejauh ini, kami memiliki asumsi berikut dengan fase minimum 0. Selanjutnya pada PID control-nya, dalam diskusi kelompok kami menunjukkan bahwa menambahkan 0 ke pengontrol integral dapat menarik cabang-cabang root locus ke akar ke kiri di bidang kompleks. Tetapi kami tidak dapat menarik cabang-cabang dominan cukup jauh ke kiri. Solusi yang mungkin bisa kita temukan yaitu menambahkan 0 lagi pada sumbu real negatifnya dengan
memasukkan program ini ke dalam MATLAB lagi. Kita copy terlebih dahulu untuk mendapatkan sinyal yang kita inginkan seperti ini. Oke, kita masukkan terlebih dahulu ke MATLAB. Kita enter. Untuk aslinya sesuai yang ada pada MATLAB ini yang kita inginkan. Untuk memeriksanya, kita bisa mengklik di sini berapa hasilnya. Untuk G-nya sendiri nilainya sebesar 55,5, polnya atau kutub min 3,51 dan min 0,0624i. Untuk dampingnya ada 1, overshoot-nya tidak ada atau 0%. Untuk frekuensinya sebesar 3,51 radius per second. Dan untuk selanjutnya, perhatikan bahwa nilai yang dikembalikan di jendela ini merupakan perintah MATLAB dan mungkin tidak sama persis, tetapi nilai tersebut setidaknya memiliki urutan besarnya yang sama. Kemudian kami coba memeriksa respon impulsnya dari sistem loop tertutup. Dari kelompok kami juga melihat apakah persyaratan kami benar-benar terpenuhi. Untuk keuntungan K sekitar 20. Tambahkan program ini ke dalam MATLAB lagi, kita copy lagi untuk menuju aplikasi MATLAB agar mendapatkan hasil sinyal seperti yang kita inginkan seperti ini. Oke, untuk hasilnya sama seperti pada web ini, dan bisa kita lihat hasilnya. Untuk waktunya ini 0,0321 second, amplitudenya sebesar 0,424. Lalu pada di sini waktunya 0,5 dan amplitudenya sebesar min 0,007. Selanjutnya yang terakhir, untuk menambahkan perintah ini dan mendapatkan sinyal seperti ini, kita copy lagi untuk memasukkan ke aplikasi MATLAB. Kita masukkan di aplikasi MATLAB dan hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya sama pada yang ada pada web ini. Seperti yang bisa kita lihat, untuk posisi kereta menjadi tidak stabil untuk gangguan impuls ini. Oleh karena itu, meskipun pengontrol PID menstabilkan sudut pendulumnya, desain ini tidak akan layak untuk diterapkan pada sistem fisik yang sebenarnya. Untuk penjelasan saya ini bisa saya simpulkan pada penjelasan kontrol bagian PID dan root locusnya ini. Untuk PID sendiri tidak menemukan hasil, dan bisa saya simpulkan karena pada MATLAB saya ini tidak mendapatkan fungsi untuk mendefinisikan PID-nya, sehingga untuk sinyalnya tidak keluar sama sekali dan error semua pada programnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Namun pada penjelasan root locus ini, pada kontrol,
semuanya sesuai pada web yang diarahkan dan sinyalnya juga sesuai yang kita inginkan. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dilanjutkan pada penjelasan Simulink, yaitu pada modeling dan kontrolnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewan Mardika, absen 11 dengan NIM 1941220068 dari kelas 3A Prodi D4 TOE jurusan Teknik Mesin Politeknik di Malang. Di sini akan mempresentasikan atau menguraikan tentang inverted pendulum bagian Simulink, yaitu Simulink modeling dan Simulink control design. Untuk konten atau subbab Simulink modeling ada 5, yaitu persiapan fisik dan persamaan sistem. Yang kedua, membangun model non-linear dengan Simulink. Yang ketiga, membangun model linear dengan Simscape. Yang keempat, menghasilkan respon loop terbuka. Yang kelima atau yang terakhir, mengekstrak model linear terbuka. Untuk subbab yang kelima, mohon maaf, tidak saya cantumkan atau tidak saya praktekkan karena software MATLAB yang saya gunakan dalam versi lama, bukan versi yang terbaru, jadi untuk menu ekstraknya belum ada. Untuk yang pertama, persiapan fisik, physical setup. Dalam contoh ini kita akan mempertimbangkan versi 2 dimensi dari sistem pendulum terbalik dengan troli, di mana pendulum dibatasi untuk bergerak dalam bidang vertikal yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Untuk contoh ini, mari kita asumsikan besarannya sebagai berikut. Untuk massa trolinya 0,5 kg, untuk massa bandulnya 0,2 kg, untuk koefisien gesekan. Untuk koefisien gesekannya 0,1 Newton per meter per sekon, untuk panjangnya 0,3 inch, untuk momen inersianya 0,006 kg meter persegi, untuk gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk persamaan sistemnya, di samping ini adalah 2 diagram benda bebas dari sistem. Persamaan diferensial untuk sudut bebas dari prinsip pertama menggunakan hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A. Untuk persamaannya, X dot sama dengan 1/M sigma troli atau charge Fx. Jadi, X dot sama dengan 1/M dalam kurung F min N min B X dot. Yang kedua, theta dot sama dengan 1/I sigma pendulum tau atau 1/I dalam kurung min NL cos theta min PL sin theta. Namun perlu untuk memasukkan daya interaksi N dan P antara troli dan pendul untuk sepenuhnya memodelkan dinamika sistem. Gaya interaksi N dan P akan diselesaikan secara aljabar. Untuk penyelesaiannya mulai dari Mx dot P sama dengan sigma pendulum Fx sama dengan N. Jadi N sama dengan Mx dot P. Yang kedua, My dot P sama dengan sigma pendulum Fy sama dengan P min Mg. Jadi P sama dengan M dalam kurung Y dot P plus G. Untuk menangani persamaan X, komponen kita sampai pada berikut. Xp sama dengan X plus L sin theta. X dot P sama dengan X dot plus L theta dot cos theta. X dot P sama dengan X dot min L theta dot kuadrat sin theta plus L theta dot cos theta. Kemudian untuk menangani persamaan Y, YP sama dengan min L cos theta. Y dot P sama dengan L theta dot sin theta. Untuk Y dot P sama dengan L theta dot
kuadrat cos theta plus L theta dot sin theta. Ekspresi-ekspresi ini kemudian dapat disubstitusikan ke dalam ekspresi N dan P. Untuk ekspresi N sama dengan M dalam kurung X dot min L theta dot kuadrat sin theta plus L theta dot cos theta. Ekspresi P sama dengan M dalam kurung L theta dot kuadrat cos theta plus L theta dot sin theta plus G. Persamaan ini dapat mewakili persamaan dalam simbolik, sehingga simbolik dapat bekerja secara langsung dengan persamaan non-linear. Untuk selanjutnya, sebab membangun model non-linear dengan simulink. Kita tetap akan membutuhkan persamaan-persamaan ini untuk membangun model non-linear dengan simulink. Yang pertama membuka MATLAB, lalu membuka Simulink. Lalu membuka lembaran baru atau model baru. Yang pertama dilakukan adalah masukkan 4 blok FCN. Lalu ubah label FCN sesuai dengan fungsinya. XD dot X dot. Yang kedua ada theta dot. Ketiga ada N P. Setelah merubah, kita masukkan 4 blok integrator. Lalu klik pada setiap integrator untuk mengubah initial condition dan state name-nya. Di sini initial condition-nya masih 0, kita ubah menjadi P. Yang state name-nya menjadi theta. Semuanya.
lalu masukkan 4 blok MUX. MUX. Lalu tambahkan 2 blok out dan 1 blok in. Untuk out 1 mungkin kita bisa melabeli dengan nama posisi. Yang kedua, sudut. Ininya kita ubah menjadi force. Lalu hubungkan semua komponen. Lalu masukkan persamaan ini ke blok FCN. Untuk memasukkannya, ibaratkan U1 sebagai F, U2 sebagai N, dan U3 sebagai X dot. Lalu kita coba masukkan 1 per M dikalikan U1 min U2 min B kali U3. Ini untuk blok FCN yang pertama. Untuk blok FCN yang kedua, menggunakan data dot.
yaitu 1/I kali, untuk pengibaratannya U1 sama dengan N, U2 sama dengan P, dan U3 sama dengan theta. Jadi min U1 kalikan L kalikan cos U3 min dan selanjutnya sama seperti cara yang pertama dan kedua. Lalu selanjutnya setelah selesai memasukkan persamaan-persamaan tersebut, kita mengubah workbook lebih banyak untuk menghubungkan dengan yang lainnya. Untuk yang nomor input yang pertama ada 3, nomor input yang kedua juga ada 3, yang ketiga ada 4 input, yang terakhir ada 3. Lalu kita hubungkan.
Jadi inilah rangkaian MATLAB Simulink membangun model nonlinear dengan Simulink. Agar lebih ringkas, mungkin saya akan membuat menjadi subsistem.
Dan jangan lupa untuk memasukkan nilai variabel. Ada 6 variabel yang kita miliki. Yang pertama tadi masa troli, yang kedua ada masa bandul, ada koefisien gesekan, momen inersia, ada gravitasi, dan ada panjang. Untuk value-nya 0,5, gesekan 0,1, momen inersia 0,06, gravitasinya 9,8, panjangnya 0,3. Untuk melihat hasilnya, kita akan tambahkan scope. Di sini scope-nya masih, inputnya masih 1, kita ubah menjadi 2. Ubahnya menggunakan number of action masih 1, kita ubah jadi 2. Dia akan menjadi dua buah tampilan grafik. Lalu kita hubungkan outputnya. Kita play, start simulation. Oh, ada error. Untuk grafiknya dapat dilihat seperti ini. Semakin naik, dari 0 semakin naik untuk output keduanya. Dan yang satu sedikit bergelombang, yang satunya sedikit lebih tenang, stabil. Kita simpan dulu. Nanti yang pertama. Lalu yang kedua yaitu kita akan membuat atau membangun model nonlinear dengan Simscape. Sama saja dengan yang pertama, kita juga membuat lembaran baru atau model baru dan menggunakan library Simscape seperti ini. Yang pertama kita mencari block body.
block body. 2 buah block body. Body yang pertama kita cap troli. Lalu kita ubah parameternya. Masanya menjadi 0,5. Contohnya kita sisakan 3. Lalu untuk posisinya kita ubah. Min 1 0, yang kedua tetap 0, 0, yang ketiga 0, 0,5, 0, yang keempat min 1, 0,5, 0, yang CS5 min 0,0, yang CS6 1 min 0,5, 0, yang terakhir 1, 0,5. Baik. Untuk centangnya yang kita centang hanya 3, yaitu CS1, CS2, dan CS3. Untuk body yang kedua, ubah labelnya menjadi pendulum. Ubah parameternya juga. Yang dicentang hanya CS1. Untuk posisinya tetap 0,00, 0,100, CS3 0,1, min 0,1, yang CS4 min 0,1, 0,6, yang terakhir 0,1, 0,6. Untuk masanya kita ganti menjadi 0,2, lalu inersianya kita ubah menjadi 0,006. Untuk world transfer from originnya kita ubah menjadi CS1. Yang CS1 menjadi joining, yang soalnya diubah menjadi CS1. Lalu tambahkan blok revolute.
Klik 2 kali, atur jumlah port menjadi 2. Lalu masukkan blok join initial code. Dan blok join sensor. Klik 2 kali pada blok join initial code. Kita lanjutkan dahulu. Tambahkan 2 blok prismatik. Prismatik. Lalu atur salah satu blok prismatik, aktuatornya menjadi 1, dan yang satunya menjadi 2. Ubah sumbaksinya menjadi 100. Masukkan 2 buah ground dari SimScape. Lalu masukkan show machine. Nah, scene environment. Lalu masukkan 2 blok join aktuator. Dan 1 blok join sensor. Masukkan 2 blok out.
Dan 1 pin. Oh ya, lupa masukkan juga blok gain dan ubah parameternya menjadi 0,1. Lalu kita mencoba untuk sambungkan pendulunya. Kita sambungkan di sini. Kita centang dan ubah menjadi erat per S. Juga diubah menjadi erat. Dan yang pertama, chain aktor yang pertama. Nah, centang bisa dikoneksikan dengan machine environment. Nah, kita centang bagian acceleration.
Untuk rangkaian model membangun model nonlinear dengan simscape, rangkaiannya seperti ini. Kita sederhanakan menggunakan subsistem jadi seperti ini. Punya rangkaiannya dapat diklik 2 kali nanti. Lalu yang keempat, selanjutnya akan menghasilkan respon loop terbuka menggunakan model simscape. Modelnya sama, tetapi yang ini. Yang pertama, tambahkan blok pulse generator. Pulse generator. Pada library Simulink pulse generator. Dihubungkan pada input force. Lalu kita ubah parameter di dalamnya. Untuk amplitude-nya 1000, variabnya 10, pulse width-nya 0,01. Lalu jangan lupa tambahkan juga scope. Kemudian tadi kita ubah menjadi 2, portnya menjadi 2. Hubungkan. Lalu untuk configuration parameternya kita ubah sim mekaniknya. Show animation during simulation. Kita centang. Untuk simulasinya, coba kita simulasikan. Coba kita play. Nah, jadi seperti itu. Oke, lagi. Versi 2 dimensinya seperti itu. Lalu untuk grafiknya dalam siloskop seperti ini. Lalu melanjutkan presentasi
Yang kedua, yaitu sebab yang kedua, content simulating control design. Memiliki sebab-sebab yaitu 1. Permasalahan, 2. Penerapan kontrol PID untuk model linear, dan yang ketiga, respon loop tertutup non-linear. Untuk permasalahannya, dalam permasalahan kali ini, troli dengan bandul terbalik seperti yang ditunjukkan gambar di bawah ditabrak dengan gaya impulse L. Untuk dalam proses desain, kami akan mengembangkan pengontrol PID dan menerapkan ke pembangkit dengan input tunggal dan output tunggal. Lebih khusus lagi, pengontrol akan berusaha mempertahankan pendulum secara vertikal ke atas ketika troli atau kereta dikenai impuls 1 Newton second. Posisi troli akan diabaikan. Dalam kondisi ini, kriteria desain adalah waktu penyelesaian kurang dari 5 detik. Pendulum tidak boleh bergerak lebih dari 0,05 radian dari vertikal. Selanjutnya kita akan menerapkan kontrol PID untuk model linear. Untuk kontrol PID dalam model linear, menerapkan kontrol PID untuk model non-linear. Untuk kontrol PID non-linear ini kita menggunakan salah satu model Simulink, dan saya menggunakan model Simulink yang barusan terakhir saya kerjakan. Sedikit melakukan perubahan pada rangkaiannya. Tambahkan 2 blok add. Dan ubah parameter salah satu blok add menjadi plus minus. Masukkan blok konstan. Dan koordinat konstan menggunakan C ternyata. Lalu blok PID, PID controller. Controller masukkan, lalu ubah parameter. Nah, untuk proporsionalnya menjadi 100, untuk integralnya menjadi 1, derivatifnya menjadi 20. Hubungkan semuanya. Ubah nilai konstannya menjadi 0.
Lalu coba kita simulasikan. Untuk 2 dimensinya seperti ini. Untuk pendulumnya tidak bergerak dan hanya bergerak kurang dari 0,04 tetap vertikal ke atas. Untuk grafik scope-nya seperti ini. Respon loop tertutupnya, ini adalah respon loop tertutup. Grafik respon loop tertutup. Dan versi 2 dimensinya tadi, nah, ini respon untuk versi 2 dimensinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.